Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat resep puding lurik. Seperti apa cara pembuatannya? Silahkan simak terus ya untuk tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Bahan serta takaran sudah aku tulis lengkap, jadi nanti jika kalian kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana nanti akan aku tulis kembali. Ini bahan puding A, jadi ada air, gula pasir, lalu santan bubuk, agar-agar bubuk tanpa warna, Nutrijel bubuk tanpa warna, serta juga 5 pewarna makanan sesuai dengan selera ya untuk macam-macam warnanya. Campur semua bahan, ada gula pasir, agar-agar bubuk, Nutrijel bubuk. Lalu masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah itu ambil kurang lebih sebanyak 250 ml dan tambahkan yang 250 ml dengan santan bubuk, lalu didihkan kembali sebentar. Ambil puding bening kurang lebih 100 ml, lalu tambahkan pewarna. Di sini aku tambahkan pewarna biru. Lalu tuang ke loyang yang sudah dibasahi dengan air berukuran 6 x 21 cm atau untuk 1100 ml air. Setelah disentuh dengan jari tidak nempel di tangan, lalu tuang puding santan di atasnya. Diamkan lagi hingga setengah kaku. Ambil kembali puding bening, lalu tambahkan dengan pewarna hijau. Tuang ke atas puding santan yang sudah setengah kaku. Biarkan kembali hingga setengah kaku lagi. Tips di sini, jika puding yang berada di panci sudah mulai dingin, boleh kalian panaskan atau didihkan kembali hingga mendidih, baru kita tuang ke loyang supaya nanti pudingnya bisa menempel satu dengan yang lain. Nah, untuk setiap takaran daripada puding warnanya itu 100 ml. Untuk puding santannya kurang lebih 1 sendok sayur ya untuk takarannya. Dan untuk warnanya silahkan sesuaikan dengan selera kalian. Jadi diselang-seling saja. Puding warna, puding santan, puding warna lagi hingga 5 warna. Nah, untuk tanda-tanda puding siap menerima lapisan di atasnya saat disentuh dengan jari, puding sudah tidak nempel di tangan, itu siap menerima lapisan di atasnya. Lakukan hingga semua pudingnya selesai, lalu nanti biarkan hingga dingin, hingga kaku, simpan di kulkas kurang lebih 1-2 jam.
Setelah semuanya menjadi kaku, aku simpan di kulkas selama 2 jam, lalu aku keluarkan dari loyang dan ini hasilnya berlapis-lapis. Selanjutnya puding lapisnya akan aku belah menjadi 2, belah memanjang seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu. Ini bahan untuk puding B, ada air, gula pasir, bubuk agar-agar tanpa warna, bubuk Nutrijel tanpa warna, serta santan bubuk, juga pewarna pink. Campur air, gula pasir, bubuk agar-agar, serta Nutrijel untuk santan dan pewarnanya. Nanti terakhir untuk memasukkannya ya. Lalu masak hingga mendidih. Gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan santan bubuk. Jika kalian tidak mempunyai santan bubuk, boleh diganti dengan menggunakan santan instan 1 bungkus ya. Untuk santan instannya sebanyak 65 ml. Nah, jika sudah mendidih, lalu ambil kurang lebih 6 sendok sayur santan, puding santan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk sisa puding tadi akan aku kasih pewarna pink. Tuang puding pink ke loyang yang tadi kita gunakan kurang lebih 5 sendok sayur. Lalu letakkan puding lapis tadi vertikal untuk meletakkannya, jadi dibalik seperti ini. Tepat di tengahnya ya. Lalu setelah itu tuang puding pink hingga menutupi puding lapisnya. Lalu biarkan hingga setengah kaku. Setelah puding pink setengah kaku, lalu tuang puding santan di atasnya. Semuanya hingga memenuhi bagian dari loyang, lalu diamkan hingga puding mengeras. Bisa disimpan di kulkas selama kurang lebih 1-2 jam. 2 jam setelah pudingnya mengeras, aku keluarkan dari loyang. Lalu balik bagian puding putihnya di atas. Nah, seperti ini. Sekarang aku akan mencoba untuk memotong dan akan kita lihat hasil daripada puding lurik yang kita buat. Nah, ini hasilnya untuk garisnya menjadi vertikal. Demikian tadi resep puding lurik dari aku. Untuk garisnya hasilnya vertikal. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang selanjutnya. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding kerok ala aku. Simak ya untuk video berikutnya. Oke, untuk bahan-bahannya sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi udah aku bedakan ya. Ada bahan untuk puding santan dan juga ada bahan untuk puding bening. Nah, untuk pewarnanya silahkan sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Sekarang kita akan buat untuk puding santannya. Aku menggunakan air, lalu santan kara yang ukurannya kecil, bubuk jelly, bubuk agar-agar, gula pasir, vanilla essence. Campur air, gula pasir, bubuk jelly, bubuk agar-agar, lalu vanilla essence-nya sedikit saja ya dalam penggunaan vanilla essence-nya. Santan kara, aduk hingga rata, lalu siap untuk dimasak. Panaskan dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, lalu jangan lupa untuk sering diaduk supaya santannya tidak pecah. Jadi di sini tips supaya santan tidak pecah, apinya jangan terlalu besar dan juga harus sering diaduk. Setelah mendidih, lalu angkat. Siapkan loyang berdiameter 9 x 21 cm yang sudah aku basahi dengan air matang. Tuang untuk puding santannya. Ini akan aku biarkan hingga uap panasnya sedikit berkurang atau hilang, supaya nanti santannya tidak memisah saat dituang di loyang. Nah, ini sudah untuk uap panasnya sudah menghilang. Tuang semuanya ke dalam loyang, lalu biarkan hingga dingin dan mengeras kurang lebih 1 jam. Sekarang akan aku siapkan bahan puding bening, yaitu ada pewarna oranye, lalu air, gula pasir, bubuk jelly, bubuk agar-agar, juga vanilla essence. Campur untuk air, gula pasir, bubuk agar-agar, bubuk jelly, vanilla essence, atau rasa vanilla ya, boleh diganti dengan vanilla bubuk. Lalu tambahkan kurang lebih 1 atau 2 tetes saja pewarna oranye. Kalau kalian ada puding yang sudah ada warnanya, itu boleh langsung menggunakan agar-agar yang berwarna. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini untuk puding santannya sudah mengeras, akan aku kerok dengan kerokan buah seperti ini. Kerok 2 bagian.
Lalu ambil hasil kerokannya, keluarkan dari pudingnya, dan ini akan aku rapikan yang belum rapi. Jadi ngeroknya satu kali saja ya. Tapi jika belum rapi boleh dirapikan supaya hasilnya nanti bisa bagus. Tuang untuk puding orennya hingga setengah kaku, lalu ambil untuk puding serutnya, potong kurang lebih ukurannya 8 cm, lalu letakkan di atas puding oren. Nah, tipsnya di sini supaya pudingnya itu nempel antara puding putih dan puding oren, pastikan puding orennya saat menuang itu benar-benar dalam keadaan panas. Kalau puding orennya dalam keadaan panas, maka otomatis puding putih sama puding oren akan nempel. Nah, untuk puding serutnya susun seperti yang aku contohkan. Lalu ambil lagi puding serutnya dengan panjang kurang lebih 20 cm. Letakkan di atas puding serut yang 8 cm tadi. Lalu setelah itu tuang untuk puding oren. Jika sudah dingin boleh dipanaskan lagi untuk puding orennya ya, supaya benar-benar panas. Tuang sedikit terlebih dahulu yang fungsinya untuk mengikat supaya tidak naik ke atas. Lalu setelah itu, setelah setengah kaku, tuang semua puding oren di atasnya hingga memenuhi loyang. Dan diamkan hingga dingin, simpan di kulkas selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah 2 jam aku simpan di lemari pendingin, akan aku keluarkan dari loyang. Nah, puding ini cantik jika dipotong ya. Kalau tidak dipotong, tampilannya hanya biasa saja. Nah, sekarang saatnya aku akan memotong dan akan kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, ini hasil jika dipotong. Oke, demikian tadi untuk pembuatan puding kerok. Selamat mencoba buat sahabatku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, bye-bye. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ketemu dengan aku. Nah, sekarang aku akan membuat resep puding leci songket. Seperti apa cara pembuatannya? Simak video berikutnya. Nah, pertama aku akan membuat puding warnanya. Jadi aku menggunakan air, gula pasir, bubuk agar-agar tanpa warna, serta 3 pewarna makanan, ada hijau, oranye, serta ungu. Campur air, gula pasir, lalu juga bubuk agar-agar. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu ambil puding bening sebanyak 150 ml,
beri pewarna. Ini aku akan beri 3 pewarna ya, ada ungu, oranye, serta hijau yang masing-masing takarannya yaitu 150 ml. Lalu tuang ke loyang, biarkan hingga dingin dan kaku. Setelah puding warnanya menjadi kaku, lalu akan aku keluarkan dari loyang dan akan aku potong-potong seperti ini dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Lakukan ke semua puding, hasilnya seperti ini, sisihkan. Sekarang aku akan menyiapkan untuk puding lecinya. Ada air, perisa leci, pewarna biru, gula pasir, susu UHT, bubuk Nutrijel, serta bubuk agar-agar. Campur air, gula pasir, susu UHT, bubuk Nutrijel, dan bubuk agar-agar. Lalu masak hingga mendidih. Jangan lupa tambahkan di sini perisa leci. Aku tambahkan kurang lebih 2 sendok makan. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk. Lalu ambil loyang yang berukuran 9 x 21 cm dan juga ambil puding leci sebanyak 300 ml. Akan aku bagi 2, masing-masing 150 ml, dan akan aku beri pewarna biru. Nah, ini untuk pelapis atas dan bawahnya. Akan aku ambil terlebih dahulu 150 ml untuk pelapis bagian bawah yang separohnya kita sisihkan terlebih dahulu. Tuang ke loyang, biarkan hingga setengah kaku. Nah, untuk puding putihnya kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah setengah kaku, lalu akan aku mulai susun puding warnanya. Jadi puding hijau aku pepetkan ke bagian paling kiri. Sebelahnya lagi puding oranye, puding ungu, dan yang sebelahnya lagi akan aku kasih puding hijau lagi seperti ini. Kurang lebih ini jaraknya antara 2 cm masing-masing. Nah, ikuti saja ya langkah-langkahnya. Lalu tuang untuk puding putih atau puding leci di atasnya sedikit terlebih dahulu untuk mengikat puding warna supaya tidak naik. Biarkan hingga setengah kaku kembali. Kalau sudah, lalu tuang kurang lebih 2 sendok sayur puding leci, biarkan hingga setengah kaku kembali. Nah, jika sudah setengah kaku, susun kembali untuk puding warnanya ke arah kanan. Di sebelahnya puding yang pertama, puding hijau, puding oranye, puding ungu, serta puding warna berhijau kembali. Jadi jangan bingung ya, pertama kali susun ke arah kanan. Tuang lagi puding leci sedikit dulu untuk mengikat agar tidak naik ke atas. Kalau puding lecinya sudah agak dingin, boleh kalian panaskan kembali hingga mendidih. Nah, lalu biarkan setengah kaku kembali. Setelah setengah kaku, susun kembali ke arah kanan puding hijau. Jadi sampai 3 lapis ya. Puding oranye, puding ungu, dan puding hijau kembali. Ini sudah mepet, jadi sudah selesai untuk yang ke arah kanannya. Karena yang paling ujung kanan sudah mepet di loyang. Lalu berikan puding leci lagi. Biarkan setengah kaku kembali. Di sini kalian tidak boleh bingung. Jadi perhatikan saja step-stepnya ya.
Setelah lapisan yang pertama yang arah ke kanan sudah mentok ke loyang, jadi akan aku susun ke arah kiri, susun kembali puding warna hijau, ungu, oranye, serta hijau lagi hingga mepet ke arah kiri. Jadi sekarang arahnya jalannya ke arah kiri. Lalu tuang puding leci atau puding putih. Lalu biarkan kembali hingga setengah kaku. Selanjutnya susun lagi puding hijau ke arah kiri, puding ungu ke arah kiri, lalu puding oranye kembali ke arah kiri, puding hijau lagi ke arah kiri. Nah, ini sudah mentok ya ke loyang, jadi sudah selesai. Lalu tuang semua sisa puding leci di atas puding warna ini hingga tertutup semua. Biarkan hingga setengah kaku. Nah, sekarang aku akan panaskan puding biru dan akan aku tuang di atasnya untuk menutupi semua puding leci. Setelah itu, biarkan hingga kaku, simpan di kulkas selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam lalu akan aku keluarkan puding dari loyang. Di sini akan aku kasihkan tips dalam membuat puding songket ini. Jadi, puding leci atau puding putih harus dalam keadaan panas saat dituang di atas puding warna. Jadi, jika puding putih atau puding lecinya sudah agak dingin, panaskan kembali hingga mendidih, baru dituang ke atas adonan, ke atas lapisan puding warna. Karena kalau nanti puding lecinya itu sudah dingin saat menuang, maka puding warna dan puding leci tidak akan menyatu. Jadi saat dipotong nanti akan terpisah-pisah antara puding leci dan puding warnanya. Nah, jika nanti saat menunggu proses kita membentuk atau menyusun pudingnya sudah dingin, jangan khawatir, nanti panaskan kembali hingga mendidih, baru dituang ke lapisan puding berikutnya. Demikian tipsnya. Sebelum dipotong, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, sekarang akan aku potong untuk puding songketnya. Jadi puding songket ini cantik kalau dipotong ya. Untuk kalian yang ingin jadikan snack, bisa kalian potong kembali kecil-kecil. Demikian tadi cara pembuatan puding songket ala aku. Terima kasih untuk sahabatku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di video-video aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.